إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bacakan dalil-dalil dari ayat dan hadis tentang wajibnya kebersamaan kaum muslimin seluruhnya, bahkan seluruh dunia harus berjalan bersama-sama di atas jalan yang sama, berpegang dengan pegangan yang sama, berhujjah dengan dalil yang sama, Quran was sunnah, dan memahaminya dengan pemahaman yang sama dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan peringatan dari yang sebaliknya, yaitu perpecahan-perpecahan. Dan hati-hatilah dari pemecah belah umat, yaitu serigala-serigala dalam bentuk manusia yang ingin menerkam kambing-kambing yang sendirian. Maka selalu membuat fitnah agar terjadi perpecahan, maka mereka akan mudah untuk menerkam kelompok-kelompok kecil yang nyempal dari al-jamaah, yang memisahkan diri dari al-jamaah. Kama ruwiya, sengaja saya sebutkan dengan sighatut tamrid karena memang ada kelemahan pada riwayatnya. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyatakan inna syaitan dhi'bul insan. Sesungguhnya syaitan adalah serigalanya manusia. Kadhi'bil ghanam, mirip seperti serigala-serigala yang menerkam kambing-kambing. Yakhudhu syatal qasiyah, yang menerkam kambing yang sendirian. Wan nahiyah, yang terpisah. Fayyakum wasyi'ab, maka hati-hati kalian dari celah-celah bukit. Wa alaikum bil jamaah, dan atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Wal ammah, keumuman kaum muslimin. Wal masjid, dan masjid-masjid. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun riwayatnya dhaif, tetapi makna yang terkandung di dalam riwayat ini ada dalam riwayat-riwayat yang sahih.
Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam safar singgah di satu tempat, maka mulailah para sahabat menyebar, mengambil celah-celah bukit sebagai tempat tinggalnya. Saya di sini, saya di sini, saya di sini. Maka Nabi mengingatkan mereka, ma hadhihi tafarruq, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa ini? Perpecahan yang seperti ini. Padahal bukan masalah penyimpangan manhaj, bukan penyimpangan akidah, hanya tempat saja. Masing-masing mencari syi'ab, celah-celah bukit. Ternyata Nabi SAW menyatakan itu tidak baik. Sejak itu, kalau singgah di satu tempat, para sahabat berkumpul berkemah di tempat yang sama. Bahkan sebagian mereka tidur, istirahat, bermalam, berdekatan. Satu sama lainnya. Tidak berjauhan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka saya katakan riwayat ini tadi semakna dengan itu. Sesungguhnya ada syaitan, yang syaitan ini seperti serigala yang memakan kambing-kambing yang sendirian. Yang biasa menerkam kambing-kambing yang terpisah dari rombongannya. Maka kata Nabi, iyyakum wasyi'ab. Hati-hati kalian dari syi'ab. Jangan menyendiri di celah-celah bukit sana. Pagi hari ketika mau berangkat, aina fulan? Tidak ada. Aina fulan? Tidak ada. Aina alan? Tidak ada. Pada kemana? Ternyata didatangi di syi'ab. Yang ini sudah mati kena bisa ular, yang ini sudah diterkam oleh harimau, yang ini sudah dibunuh oleh musyrikin. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi kalau dalam satu kelompok berkemah bersama-sama berdekatan, kalau ada seseorang yang mau atau musyrikin yang mau menyerang, tidak berani. Mengapa? Satu menjerit, yang lain bangun semua. Taib, maka dikatakan iyyakum wasyi'ab. Jangan kalian berpencar-pencar di syi'ab. Alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian bersama jamaah. Ini pun terkandung dalam hadis-hadis sahih. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Banyak riwayat yang menyatakan alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah. Wa iyyakum wal furqah, wa iyyakum wal furqah. Alaikum bil ammah. Atas kalian untuk tetap bersama keumuman kaum muslimin. Ini juga penting. Jangan memisahkan diri dari mereka. Kalian muslimin, mereka muslimin. Wal masjid wa alaikum bil masjid, dan atas kalian untuk tetap dengan masjid. Artinya tetap berjamaah di masjid, tetap bersama kaum muslimin. Jangan beralasan kaum muslimnya pemahamannya begini, pemahamannya. Selama mereka tidak kafir, maka kita disuruh untuk berjamaah dengan mereka. Salat bersama mereka. Berjamaah dengan mereka. Bermakmum dengan mereka. Kalau mereka begini, kalau mereka begitu, salat kalian buat kalian, salat mereka buat mereka. Walaupun engkau berjamaah dengan seseorang yang pemahamannya mungkin begini dan begitu, apakah terpengaruh salatmu? Tidak. Selama rukun-rukun salatnya lengkap, berdirinya, rukuknya, sujudnya lengkap, maka salatnya sah. Kamu dengan salatmu, dia dengan salat dia. Mungkin kamu memiliki nilai kekhusyuan sekian dan sesuai dengan sunnah, masya Allah, mendekat sunnah, sedangkan yang ini rusak dengan niatnya yang salah atau rusak dengan bid'ah-bid'ah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatmu tetap sempurna. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi sahihain, disebutkan dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau mengatakan qala lamma nazala qaulullah ta'ala, ketika turun ucapan Allah Subhanahu wa taala,
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, katakan, Dialah Allah yang maha kuasa, yang maha mampu, maha bisa untuk menimpakan pada kalian azab dari atas kalian. Nabi bersabda, A'udzu biwajhik. Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Dilanjutkan ayatnya. Au min tahti arjulikum. Atau Allah timpakan azab dari bawah kalian. A'udzu biwajhik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan wajahmu. Selanjutnya dibacakan ayat berikutnya. Au yalbisakum syi'a. Atau Allah jadikan kalian berkelompok-kelompok. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dan akan Allah timpakan kejelekan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Apa maknanya ini? Perpecahan. Yudhiq ba'dakum ba'sa ba'd. Allah timpakan kejelekan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Atau terjemahan bebasnya Allah timpakan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Saling bertikai, saling bermusuhan, saling menyerang, saling membunuh, saling menumpahkan darah. Ini juga azab. Berarti Allah sebutkan 3. Qul huwal qadiru. Katakan, Allah maha kuasa untuk menimpakan azab dari atas kalian. Untuk menimpakan azab dari bawah kalian. Atau Allah jadikan kalian saling berperang. Saling bermusuhan. Allah bisa. Yang pertama Nabi menyatakan a'udzu biwajhik. Yang kedua Nabi menyatakan a'udzu biwajhik. Yang ketiga Nabi menyatakan qala hatan ahwan. Ikhwani fillah azakumullah. Fadalla ala annahu la budda an yulbisahum syi'a. Kata Nabi, ini lebih ringan. Dalam riwayat hadza ahwan. Tetapi dalam riwayat ini hatan ahwan. Dan maknanya jauh. Wallahu taala a'lam. Kalau hatan 2 yang tadi itu lebih ringan. Artinya yang ketiga lebih mengerikan. Iya kan? Hatan yang 2 tadi ahwan, lebih ringan dibandingkan dengan perpecahan sesama kaum muslimin. Pedang kaum muslimin kalau sudah mengenai sesama kaum muslimin, lam yurfa ila yaumil qiyamah, enggak akan diangkat lagi sampai hari kiamat. Hadis ini menunjukkan akan terjadi bentuk azab dalam bentuk perpecahan. Sesama kaum muslimin saling menimpakan kejelekan-kejelekan. Fadalla ala annahu la budda an yulbisahum syi'an wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd. Maknanya bahwa niscaya akan terjadi perpecahan sehingga kaum muslimin menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, bersekte-sekte. Wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Kemudian saling menimpakan sebagian terhadap sebagian yang lain kejelekan-kejelekan. Ma'a bara'atir rasul min hadhil hal, bersama bara'ahnya Nabi, yakni berlepas dirinya Nabi dari perbuatan tersebut. Ikhwani fillah azakumullah, perhatikan 2 perkara yang tidak bertentangan. Berita dengan perintah. Berita dengan perintah. Beritanya akan terjadi perpecahan. Perintahnya jangan berpecah. Apakah bertentangan? Sebagian orang mengira bertentangan. Katanya enggak boleh berpecah. Tetapi Nabi menyatakan pasti kalian akan berpecah menjadi 73 golongan. Terus untuk apa perintah tadi? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tidak bertentangannya antara syariat
dengan iman kepada takdir. Bukankah takdir harus diimani? Bala, wajib beriman dengan takdir. Tetapi bukankah syariat harus dituruti? Syariat itu perintah dan larangan, hukum-hukum. Bukankah harus diikuti? Iya. Loh, kalau sudah takdirkan, untuk apa kita ngikuti syariat? Untuk apa kita ngikuti syariat kalau sudah ditakdirkan? Itu pemahaman yang salah. Takdir itu diimani secara global. Artinya kita yakin semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rinciannya, apakah kita tahu takdir kita besok? Tidak tahu. Bahkan takdir kita sebentar lagi kita nggak tahu. Oleh karena itu, imani takdir. Tetapi kita selalu disuruh untuk berusaha. Demikian pula berita tentang akan berpecahnya kaum muslimin itu dari Nabi, berita yang pasti. Bahkan dari Al-Quran disebutkan Allah akan timpakan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Kalian akan jadikan kalian syi'an. Allah akan jadikan kalian berpecah belah. Ini berita. Tetapi apakah kita tahu siapa yang berpecah, kenapa berpecah, dan siapa penyebabnya? Tidak tahu. Apa yang akan terjadi nanti kita tidak tahu. Maka sekarang yang kita harus amalkan adalah berusaha untuk tetap bersama jamaah dan jangan memisahkan diri dari jamaah dengan dua makna yang sudah kita jelaskan. Jangan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Itu makna jamaah yang pertama. Dan jangan keluar dari jamaatul ula, jamaah yang pertama, jamaah para sahabat, dilanjutkan dengan tabi'in, dilanjutkan dengan tabi'it tabi'in, dan dilanjutkan dengan para imam ahlus sunnah sepanjang masa. Jangan memisahkan diri dari mereka. Ini usaha. Begitu ada golongan yang tidak mau dinasehati, tidak mau diperingatkan, nggak mau disuruh untuk sabar bersama penguasa, sabar bersama kaum muslimin, sabar bersama umat Islam, jangan memisahkan diri, jangan memerangi mereka. Tidak mau dinasihati untuk sabar, tetap memaksa dengan emosinya, dengan amarahnya, terjadi perpecahan. Maka kita berkata dalam hati kita, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah dan sungguh benar Rasulnya, bahwa memang perpecahan pasti akan terjadi. Paham ya? Kita usaha, dan ketika terjadi, mudah-mudahan bukan karena sebab kita, karena kita sudah berupaya untuk tetap bersama jamaah, berupaya untuk menasehati seluruh kaum muslimin agar tetap bersama para sahabat, tetap bersama para a'immah, tetap bersama para ulama, dan tetap bersama para penguasa muslim. Nasihat. Tetapi ketika terjadi, kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, atau lebih tepatnya qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir dari Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sudah diberitakan oleh Allah, sudah diberitakan oleh Rasulnya bahwa kalian akan berpecah belah. Dan Rasulullah SAW berlepas diri. Inni bari'un. Aku berlepas diri dari mereka yang memecah belah agamanya. Dan Allah pun memisahkan Rasulullah dari mereka. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka. Artinya engkau bukan yang memecah belah. Maka kita berharap, kalau kita tetap di atas jalan sunnah, di atas jalan al-jamaah, di atas jalan para sahabat dan para tabi'in, di atas jalan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, para imam-imam ahli sunnah, berarti kita berlepas diri dari mereka-mereka yang berpecah belah. Kita berlepas diri dari mereka-mereka yang nyempal dari jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah. Kembali kepada kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Atau ini ancaman Allah.
Aku akan jadikan kalian bersyiah-syiah, bersekte-sekte. Dan kemudian kalian saling menimpakan kejelekan. Ini bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas kalau itu bentuk azab berarti diharamkan. Walihada qala az-Zuhri, oleh karena itu Imam az-Zuhri berkata, waqa'atil fitnatu wa ashabu Rasulullah sallam mutawafirun. Telah terjadi fitnah. Dalam keadaan para sahabat masih banyak. Fa ajma'u ala anna kulla damin aw malin al farajin usib bida'wil al-Quran fahuwa hadar. Anziluhu manzilatal jahiliyah. Kata Imam Az-Zuhri, terjadi fitnah di zaman para sahabat masih banyak. Fitnah sampai pertumpahan darah. Maka kemudian mereka sepakat, ijma' bahwa darah yang tertumpah, harta yang terampas, atau kehormatan yang terjatuh karena menakwil-nakwilkan Al-Quran, ini menafsiran yang salah, fahuwa hadarun. Maka itu hadar. Hadar itu tidak perlu ada tebusan, tidak perlu ada qisas dan sebagainya. Anziluhum manzilatal jahiliyah. Dudukkan mereka pada kedudukan jahiliyah. Maknanya yang mereka lakukan adalah jahiliyah, maka dihukumi seperti hukum jahiliyah. Bagaimana jahiliyah? Digugurkan oleh Nabi SAW. Apa yang telah lalu sudah selesai. Pemutihan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa qad rawa Malik bi isnadihi thabit dari Aisyah. Diriwayatkan oleh Malik rahimahullah dengan sanadnya yang thabit sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha kanat taqul, bahwa beliau pernah berkata, tarakan nas al-amal bihadhihi al-ayah. Manusia meninggalkan amalan terhadap ayat ini. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua golongan dari kaum mukminin bertikai berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Kata Aisyah, manusia meninggalkan perintah ini, sehingga terjadilah fitnah. Fainal muslimin lamma iqtatalu kana al-wajib al-islah. Bahwa kaum muslimin kalau berperang, kalau bertikai, maka yang wajib adalah didamaikan. Bukan dikasih bensin. Bukan ditambah bahan bakar. Bukan dipersenjatai. Bukan didukung. Tetapi aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Falamma lam ya'mal bidzalik sarat fitnatan wa jahiliyah. Kata Aisyah, ketika mereka tidak mengerjakan ayat ini, maka terjadilah fitnah. Terjadilah jahiliyah. Wa hakadha tasalsalan niza'. Demikianlah berlarut-larutnya pertikaian karena mereka tidak mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Tidak melaksanakan ayat Allah yang mengatakan kalau ada dua kaum muslimin berperang, bertikai, aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Jangan kemudian saya mendukung kamu, serang mereka. Atau sebaliknya, mendukung yang di sana, saya bersama kalian, serang. Jangan. Tetapi mengatakan pada kedua belah pihak, sabar. Mereka saudara kalian kaum muslimin. Mereka masih salat, mereka masih puasa, mereka orang yang masih memiliki ciri-ciri keislaman. Jangan
Mereka muslimin. Maka yang diperintahkan dengan ayat ini adalah wahai kaum muslimin, kalau ada mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin, misalnya para khawarij memerangi kaum muslimin yang sedang berkuasa, kamu jangan mendukungnya. Saya salut. Mereka memang pejuang, mereka mujahid, yang matinya dikatakan mereka syuhada. Kita akan semakin bangga yang masih hidup ketika yang mati dikatakan syuhada. Semakin bangga yang masih hidup ketika kalian berduyun-duyun datang ke kuburannya. Ketika dikuburkan, sekian banyaknya, sampai seperti demonstrasi besar. Yang masih hidup, saya ingin seperti dia. Kan begitu. Jangan. Seharusnya ucapkan seperti ucapan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu ketika melihat korban-korban pemberontakan ini terbunuh. Beliau menangis. Tetapi keluar dari mulutnya kalimat syarrul qatla tahta adimis sama. Kasihan. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Bukan beliau tidak kasihan. Beliau kasihan. Buktinya berlinang air mata. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ghalib rahimahullah. Aku melihat beliau mengeluarkan air mata. Maka aku tanya, kalau mereka sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, mengapa engkau menangis? Kata Abu Umamah, aku menangis karena mereka tadinya muslimin. Kaifa fa'ala bihimus syaitan. Mereka tadinya muslimin, kemudian bagaimana syaitan menyeret mereka sampai menjadi sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Itu yang bikin aku sedih. Bagaimana mereka bisa terbawa oleh syaitan, oleh serigala manusia. Yaitu syaitan. Bagaimana bisa menerkam mereka, diseret mereka menjadi syarrul qatla tahta adimis sama. Kasihan mereka. Kasihan. Tapi tidak menyatakan mereka hebat, mereka pejuang, mereka bagus. Jelek mereka. Kasihan mereka tersesat. Kasihan mereka menyimpang. Kasihan mereka korban penipuan-penipuan para tokoh-tokohnya. Korban penipuan para syekh-syekhnya. Korban penipuan-penipuan mereka. Yang mengatakan siapa yang terbunuh dalam operasi bom bunuh diri akan mendapatkan syahid dan menjadi burung-burung dalam surga, burung-burung hijau sampai dibangkitkan nanti ila akhirih. Kadzab, pendusta. Kalau benar-benar jihad saja, bunuh diri gak boleh, apalagi jihad palsu melawan perempuan dan anak kecil, melawan orang yang tidak salah, melawan orang yang dalam keadaan tidak tahu menahu. Banci. Ada Mahir Tuwaili bi kadzabun asyir. Memandangnya dengan kacamata terbalik. Menyatakan dengan pada polisi dengan bencong. Terbalik. Yang bencong itu memerangi orang yang gak tahu menahu. Gak tahu kalau kalian akan menyerang. Gak tahu kalau kalian bawa senjata. Gak tahu kalau kalian tukang ngebom. Gak tahu. Dan yang mati anak kecil, perempuan, orang yang dalam keadaan tidak ikut-ikutan, tidak paham. Itu namanya banci. Apakah ada perang sepanjang sejarah para sahabat, para tabi'in yang seperti itu? Rasulullah SAW melihat perempuan yang terbunuh, marah, menegur yang di depan, perintahkan pasukan terdepan, la taqtulu walidan, wa la taqtulu imra'atan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan bunuh perempuan, jangan anak-anak. Wala asifan, dan jangan pula membunuh asif. Apa itu asif? Yang tidak ikut perang. Petani, pedagang, pendeta di gerejanya yang enggak ikut perang tidak boleh dibunuh. Sehingga ketika dibuka Romawi, Umar bin Khattab melihat ada pendeta di gerejanya sedang berzikir dengan tasbih besar.
Maka Umar menyatakan kepada kaum muslimin, lihat pendeta yang sedang berzikir itu, amilatun nasibah. Ini yang Allah katakan amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Bukan didukung, bukan dipuji. Dikatakan ini amalan sia-sia, kasihan. Beribadah tapi salah. Amilatun nasibah. Yang menjadi catatan, berarti ada pendeta di hadapan mata mereka, tidak mereka bunuh. Ini gentle. Mujahid yang hakiki. Singa-singa Allah. Asadullah, Saifullah. Kalau membunuh tukang warung, membunuh Cina penjual kelontong, itu namanya pengecut, penakut, banci. Ikhwani fillah azakumullah. Kembali kepada kitab. Saya terbawa dengan berita pagi ini. Kalau mereka meledakkan di depan gereja, entah yang mati siapa, siapapun yang terbunuh, tetap kita katakan bahwa engkau banci dengan cara seperti itu. Dan kita wajib menyatakan inni bari'un minhum. Wajib kita katakan bahwa kami berlepas diri dari mereka. Hati-hati. Jangan sampai mereka bersembunyi di dekat kita, di pondok kita, di kajian kita, di majelis kita. Hati-hati. Lihat sebelah kalian siapa. Kalau ada orang asing, tanya dari mana. Mereka jahat. Mereka fatan, tukang fitnah. Mereka ingin bahwa semua kaum muslimin dianggap seperti mereka. Mereka berpura-pura jadi kelompok ini, pura-pura jadi kelompok itu, pura-pura jadi kelompok ini, menyusup di kelompok yang ini, menyusup di kelompok yang sana. Hati-hati. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa qad taqaddama qawluhu. Dan sudah dibahas ucapan-ucapan dalil-dalil dari ayat dan hadis tentang masalah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala rahimahullah, wal umur allati tanaza' fiha al-ummah atau tanaza'a fiha al-ummah. Perkara-perkara yang diperselisihkan oleh umat ada dua jenis. Ada yang bersifat usul, ada yang bersifat furu'. Hanya istilah. Hanya istilah. Jangan meremehkan yang furu'. Jangan meremehkan yang furu'. Tetapi istilah para usuliyun untuk menyatakan ada perkara itu yang sifatnya pokok, yang tidak bisa diganggu-gugat. Siapa yang menyelisihinya sesat. Ada perkara yang sifatnya furu'iyah, ijtihadiyah. Ulama yang ini berijtihad, ulama yang itu berijtihad. Kalau berbeda, wajar terjadi. Maka barakallahu fikum, hanya untuk itu. Untuk melihat yang ini perkara yang pokok, yang tidak boleh ada orang yang menyimpang daripadanya, harus kita peringatkan, kita ingatkan. Ada perkara yang memang para ulama pun masih berbeda pendapat, sehingga walaupun kita maklumi terjadi perbedaan, tetapi kita disuruh untuk tetap mencari yang rajih. Baik. Jangan sampai kemudian kebablasan seperti para Mu'tazilah yang menyatakan yang penting itu usul, yang furu' enggak penting. Ini yang saya khawatirkan, kebablasan. Membagi syariat menjadi usul dan furu', kemudian mulai berkata yang penting itu usul, adapun yang furu' enggak penting. Kata siapa enggak penting? Imam Malik rahimahullah ketika ditanya di depan khalifah dengan pertanyaan, beliau kebetulan tidak tahu dan menyatakan la adri, aku tidak tahu. Si penanya berkata, ya imam, engkau imam, masa tidak tahu? Ini pertanyaan kecil, ini masalah sepele. Aku bukan tidak tahu bertanya kepada kamu. Aku bertanya kepada kamu supaya engkau berkata di depan imam, di depan khalifah, jangan aku. Begitu ada kalimat ini perkara sepele, marah Imam Malik.
Laisa fid din. Enggak ada dalam agama masalah yang sepele. Enggak ada dalam agama masalah yang kecil. Semuanya akan ditanya yaumul qiyamah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, inna sam'a wal fuad wal basar. Semua mata, telinga, hati akan bertanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kalian berbicara apa yang kau tidak punya ilmunya. Pandangan kalian, pendengaran kalian dan hati kalian semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah. Enggak ada dalam agama perkara sepele. Semuanya penting. Maka pasukan perang mujahidin para sahabat ketika akan berangkat perang ditanya siapa yang belum gunting kuku, siapa yang belum mencabut bulu ketiaknya, siapa yang belum mencukur anahnya, bulu kemaluannya. Di absen, diperiksa oleh komandannya. Tetapi lihat sekarang, haula khawarij, kalian jenggot kuku. Perang sekarang, perang jihad. Apa urusannya dengan perkara furu katanya. Dilecehkan masalah gunting kuku, masalah jenggot, masalah diremehkan oleh mereka, dianggap kecil. Dari dulu kajiannya toharoh, kapan jihadnya kata mereka. Meremehkan toharoh, padahal toharoh itu syarat sahnya sholat. Ilmu mereka enggak keluar dari perkara haid dan nifas katanya. Kata Abdul Khaliq. Ini barakallahu fikum gara-gara apa? Pembagian ini usul, ini furu'. Jadi yang usul harus kita perhatikan, yang furu' enggak penting. Tidak. Dua-duanya penting. Ini hanya istilah, bahkan enggak ada dalilnya la fil Quran wala fil sunnah. Apakah ada dalilnya dalam Quran dan sunnah bahwa ini furu', ini usul? Enggak ada. Tidak ada, silakan cari dalam Quran. Ini furu'iyah, ini usul, enggak ada. Itu hanya istilah para fuqaha dan usuliyun. Bahkan asal muasalnya kalau mau ditelusuri dari Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa asal muasalnya istilah ini dari mereka, dari Mu'tazilah. Tetapi yang dimaukan oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitab kita ini adalah perkara yang masih diperselisihkan oleh ulama ahlus sunnah, atau dengan bahasa lain masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Wa imma fil furu' 'inda al-jumhur alladziina yaquluna al-musib wahid wal khatbu fi hadha ashad. Wa imma fil furu', dan indal jumhur menurut kebanyakan para ulama tetap yang benar adalah satu. Perkara furu' tadi, ijtihadiyah tadi yang para ulama masih berselisih, itu pun yang benar tetap satu. Yang ini salah walaupun ada kemungkinan benar, dan pendapat saya benar walaupun ada kemungkinan salah. Sebagaimana ucapan beberapa ulama. Mengapa kok ada kemungkinan? Kok nggak yakin? Karena ini ijtihad saya. Kata para ulama, bukan kata saya. Kata para ulama, aku beristihad dan aku melihat ini lebih sahih. Maka saya katakan pendapat saya benar. Walaupun ada kemungkinan salah. Tapi pendapat mereka salah. Walaupun ada kemungkinan benar. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah, menunjukkan kalau mereka menghormati ijtihad para ulama. Bukan kemudian menyatakan semua benar. Tidak. Ini benar. Itu salah. Ini benar menurut ijtihad saya. Itu salah menurut ijtihad saya. Sehingga mereka tidak ekstrim dalam masalah itu. Tidak sampai mengangkat senjata hanya karena masalah perbedaan-perbedaan tersebut.
Kita lanjutkan. Wa qala rahimahullah wal khatbu fi hadha ashad li'anna al-qawlaini yatanafayani lakin najid kathiran min ha'ula'i qad yakun al-qawlu al-batil alladhi ma'a munazi'ihi fihi haqqun ma aw ma'ahu dalilun yaqtadi haqqan ma fayadurru al-haqq ma'al batil. Maka perkaranya barakallahu fikum asyad, sangat dahsyat. Al-umur yang terbagi tadi usul dan furu', idza lam tarudda ila Allah war Rasul. Kalau tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasul, akan terjadi kekacauan-kekacauan. Lam yatabayyan fiha al-haq. Tidak ada kejelasan mana yang benar. Ulama ini menyatakan begini, ulama yang itu menyatakan begitu. Bal yasiru fiha al-mutanazi'un ala ghairi bayyinatin min amrihim. Bahkan yang bertikai saja, ini lagi bertikai ini, masing-masing tidak mengerti dalil-dalilnya kenapa. Ala ghairi bayyinatin, tidak di atas kejelasan. Fa in rahimahumullah aqarra ba'dhum ba'dha wa lam yabghi ba'dhum ala ba'd. Kalau saja Allah rahmati mereka, maka mereka akan saling menerima. Kalau saja Allah rahmati mereka, mereka enggak akan melampaui batas satu sama lain. Enggak akan melampaui batas satu sama lain. Kama kana sahabah, sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam khilafah Umar, dalam khilafah Utsman, yatanaza'un, terjadi perbedaan pendapat fi ba'dhi masailil ijtihad, dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Fayuqirru ba'dhum ala ba'd, fayuqirru ba'dhum ba'dha. Sebagian menerima pendapat sebagian yang lainnya. Ikhwani fillah azakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika salat di Mina diimami oleh Khalifatur Rasyid yang lurus, khalifah yang ketiga, Utsman ibn Affan. Salat 4 rakaat di Mina, musafir. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seakan-akan musibah terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang di sekitarnya bertanya, "Apa maksudmu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata beliau, "Aku salat di belakang Rasulullah SAW di Mina 2 rakaat. Aku salat di belakang Abu Bakar di Mina 2 rakaat. Aku salat di belakang Umar 2 rakaat, tapi beliau sekarang mengerjakan 4 rakaat." Kata mereka, "Lantas kenapa kamu ikut jadi makmum dan ikut 4 rakaat?" Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr. Khilaf itu jelek. Perpecahan itu jelek. Taib, saya tanya sekarang hukumnya. Kalau musafir sholat 4 rakaat, boleh apa enggak boleh? Boleh. Siapa dari ulama yang menyatakan haram? Boleh. Tetapi dia sedih, kenapa? Karena biasanya dikerjakan sesuai sunnah, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kali ini kok 4 rakaat. Adapun kalau ditanya Amirul Mukminin Utsman bin Affan mengapa salat 4 rakaat, juga punya hujjah. Kata beliau, "Aku salat 4 rakaat karena aku melihat separuh lebih dari mereka adalah orang-orang yang baru mengenal Islam. Aku khawatir mereka mengira bahwa salat duhur itu 2 rakaat. Maka aku mengerjakannya seperti keumuman salat duhur yang mereka kenal, yaitu 4 rakaat. Khawatir fitnah." Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, berarti berbeda pendapat. Naam. Tetapi al-khilafu syarr. Kalau ini tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Ini fadlun, ini afdal. Ini baik, ini lebih baik. Mau mengerjakan lebih baik, ternyata imamnya mengerjakan yang di bawahnya.
ya sudah, mau apa lagi? Ngikut. Ya. Kan begitu. Masa kamu mau bikin jamaah sendiri? Imamnya kalau hari Jumat bacanya kulhu sama kuliah. Kita bikin sholat sendiri. Sholat mereka salam, bikin jamaah kedua dengan sunnah membaca Hamim Sajdah dengan al-insan. Khilaf, syar. Walaupun kamu merasa ini subuh sunnahnya panjang, tidak panjang. Jumat lagi, sunnahnya surat ini surat itu, ini malah surat kuliah sama kuliah. Ngapain? Pertanyaannya sekarang yang harus kamu cermati, sah atau tidak sah dengan kulhu dan kuliah? Sah. Bahkan thuluthul Quran, Al-Ikhlas nilainya sepertiga Al-Quran. Sah, ya sudah ikut saja. Barakallahu fikum. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Spontan dia menyatakan innalillah. Tetapi ketika ditanya, kenapa kau ikut? Al-khilafu syar. Al-khilaf syar. Ini ikhwani fid din a'azakumullah yuqirru ba'duhum ba'dha. Wala ya'tadi wala yu'tada alaih. Tidak menyakiti dan tidak disakiti. Tidak mengganggu dan tidak diganggu. Wa in lam yarhamu. Wa in lam yurhamu. Itu kalau dirahmati. Kayak para sahabat. Terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perselisihan. Tapi lihat. Mereka ahlur rahmah. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Aman. Tetapi in lam yurhamu. Kalau saja tidak dirahmati. Waqa'a bainahumul ikhtilaf al-madmum. Akan terjadi pertikaian yang tercela. Saling mencaci, saling memaki, saling bahkan menyakiti, bahkan saling menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan berkata, buktinya dalam perang Siffin juga tertumpah darah antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kan dua-duanya sahabat. Kita jawab, yang pertama melemparkan panah, yang pertama memicu Khawarij, bukan dari pihak Ali, bukan dari pihak Muawiyah. Mereka masih terus mengirimkan surat, saling bertanya, saling bermusyawarah. Ini ada surat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapat kemudian ini ada surat dari Muawiyah. Masya Allah. Bahkan Muawiyah bertanya masalah fikih kepada Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sedang tegang antara dua pasukan ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka yang kita salahkan adalah pemicunya, yaitu Khawarij. Mengapa kok Khawarij memulai? Ada apa dengan mereka? Mereka takut. Karena yang dituntut oleh Muawiyah dan pasukannya adalah pembunuh Utsman. Sedangkan mereka Khawarij yang membunuh Utsman. Maka mereka berpura-pura untuk menjadi pasukan Ali. Berpura-pura. Tanpa perintah dari Amirul Mukminin. Tanpa perintah dari Ali bin Abi Thalib. Mereka menyatakan mereka kafir, halal darahnya. Mereka kafir, halal darahnya. Mereka lemparkan panah-panah mereka. Maka Ali menyatakan la. Tidak, mereka tidak kafir. Mereka ikhwanuna baghaw alaina. Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang melampaui batas terhadap kita. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Mereka ahlur rahmah. Mereka dirahmati sehingga Allah selamatkan mereka. Adapun in lam yurhamu, kalau tidak dirahmati, waqa'a bainahumul ikhtilaf al-madmum. Fa bagha ba'dhum ala ba'd. Akhirnya saling melampaui batas satu dengan lainnya. Imma bil qaul, imma dengan ucapan kebablasan, caci makian, ucapan-ucapan yang busuk, atau dengan takfir, pengkafiran, atau tafsir, menjuluki fasik, kufar ila akhir, wa imma bil fi'il, atau dengan perbuatan-perbuatan, seperti dengan memukul, seperti dengan membunuh, atau menangkapnya, mengurungnya, memenjarakannya, au darabahu au qatalahu,
Walladzina imtahanun nas bi khalqil Qur'an. Seperti yang terjadi di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Yaitu penguasanya menangkap para ulama. Imtahanun nas. Ngetes manusia. Apa menurutmu Al-Quran itu? Kalamullah atau makhluk? Kalau menyatakan kalamullah, tangkap, siksa, cambuk. Kanu min haula ibtada'u bid'atan. Mereka golongan yang tidak dirahmati ini mengada-adakan kebid'ahan dan ngetes manusia, kemudian mendolimi mereka. Sebaliknya, bagaimana para imam tadi? Wahai imam, apakah kita lawan? Jangan. Mereka kaum muslimin. Ini ahlul rahmah. Ini ahlul rahmah. Jangan. Mereka kaum muslimin. Mereka masih salat. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Jangan. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Mungkin ada yang berkata, bukankah berkata khalqul Quran itu kafir? Apakah seluruh pasukan tersebut sama? Kita balas bertanya. Apakah semua yang bersama penguasa itu sama pikirannya? Di antara mereka memang ada yang sama. Di antara mereka ada yang ikut-ikutan. Di antara mereka hanya bekerja. Saya pegawai, ya saya taat. Padahal hati saya tidak cocok. Kamu akan samakan mereka semua hukumnya. Kamu bunuh semua mereka. Wa kaffaru man khalafahum fiha. Wastahallu man'a haqqihi wa uqubatih. Ini yang terjadi di zaman tersebut, di zaman Imam Ahmad ketika ditangkap beliau dan disiksa. Ternyata Masya Allah, beliau sangat sabarnya. Bukti kesabarannya adalah pada ucapannya tidak berubah. Tetap menyatakan ini adalah ucapan Allah. Walaupun sakit, disiksa, dicambuk, dipenjara, lapar. Bagaimana menurutmu Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Dicambuk lagi. Bagaimana menurut kamu Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Bukan makhluk. Dicambuk lagi. Diinjak-injak oleh sipirnya. Ketika ada kaum muslimin, fuqaha dari Baghdad, meminta fatwa untuk melawan, beliau berkata, jangan. Jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Jauh sekali dengan tokoh Khawarij yang ketika ditangkap karena kesalahannya, bukan karena membela Al-Quran kalamullah, bukan, karena menghalalkan darah kaum muslimin dan mengacau, ditangkap. Baru sehari 2 hari sudah mengatakan pada anak buahnya, bikin kekacauan di mana-mana, segera. Enak saja saya ditangkap. Apalagi disiksa. Lebih marah lagi. Jadikan Nusantara lautan api. Kan begitu. Itu mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, sangat jauh dengan imam-imam ahlus sunnah. Berbeda jauh dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang juga dipenjara. Tidak menyatakan lawanlah mereka. Mereka kaum muslimin. Bahkan sebaliknya. Untuk menunjukkan kalau beliau bukan pengecut. Bukan penakut. Ketika pemerintah menghadapi bangsa Tartar. Orang-orang kafir. Yang kejam terhadap kaum muslimin. Membantai kaum muslimin. Pemerintahnya minta kepada Syekhul Islam. Untuk membantu. Membangkitkan semangat rakyat. Untuk melawan orang kafir ini. Apa jawabnya? Sami'na wa ta'ala. Siap. Dikeluarkan dari penjara untuk memimpin perang, untuk menyemangati kaum muslimin bahwa ini jihad, mereka kufar, mereka orang kafir menghalalkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin ila akhir. Kaum muslimin semangat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berperang. Allah berikan kemenangan. Setelah menang, diambil lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masuk lagi penjara. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya bukan pengecut, siap untuk bertempur kalau di atas kebenaran. Alal haq. Tetapi kalau untuk menjadi pengecut, tidak.
Itu bukan jiwanya ahlus sunnah. Itu bukan mentalnya salafiyun. Itu bukan mentalnya ahlus sunnah. Pengecut, penakut. Gayanya pakai bahasa Inggris. Hit and run katanya. Tahu hit and run? Nyerang, lari. Oh, kayak zaman dulu. Lempar batu sembunyi tangan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Enggak, kami bukan pengecut, kami berani. Buktinya kami bisa bunuh diri. Oh, beraninya berani bunuh diri. Lebih parah lagi. Itu bukan keberanian. Mengapa? Bukan keberanian. Tidak mau menanggung resiko. Sebab kalau hidup ketangkap, dia akan menanggung resiko akibatnya. Akan mendapatkan hukuman ini, hukuman itu. Akan mendapatkan demikian-demikian. Takut. Lebih baik mati. Saya nggak menghadapi resiko-resiko tadi itu. Oh itu. Itu bukan pemberani, pengecut juga. Apalagi Nabi mengharamkan jihad bersama Rasulullah SAW. Bersama Nabi. Artinya jihad yang syar'i, yang benar-benar syar'i, bahkan bersama pasukan Nabi alaihissalam. Paling depan, paling berani. Nabi menyatakan dia termasuk pengikut atau penduduk api neraka. Para sahabat terkejut. Dia ya Rasulullah, termasuk ahli nar. Iya, orang itu. Sahabat cerdas. Orang dikatakan ahli nar pasti ada sebabnya. Maka ada seorang sahabat yang berkata, alaikumu. Aku yang akan mewakili kalian untuk melihat dia. Dia berperang di samping orang tadi. Ternyata di akhir, ketika dia sudah terluka dengan banyak luka, dia merasakan sakit tidak tertahan, dia letakkan pedangnya terbalik, gagangnya di tanah, dan yang tajamnya diletakkan di dadanya, dan dia rebahkan dirinya ke pedangnya sendiri. Bunuh diri. Dia letakkan pedangnya terbalik, dia rebahkan dirinya di atas pedangnya, dan kemudian dia mati bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Maka sahabat tadi kembali pada Rasulullah SAW sambil berkata, amantu billah wa amantu annaka Rasulullah. Aku beriman sungguh demi Allah bahwa engkau benar-benar Rasul. Engkau benar-benar Rasul. Kata Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, dia bunuh diri. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah bahwa orang ini ahli nar. Ternyata sebabnya karena dia adalah bunuh diri. Taib, dari sini kita tahu seberapa nilai para pelaku-pelaku bom bunuh diri. Dianggap mujahid karena memerangi kafir harbi? Tidak. Dianggap ahlus sunnah karena berpegang dengan sunnah? Tidak. Karena sunnah melarang untuk membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang sipil. Kalau mau dianggap dia adalah pejuang, yang diperjuangkan apa? Islam. Dengan perbuatanmu, mereka justru tambah jauh dari Islam. Tidak simpati pada Islam. Justru mereka kita katakan bagaimana akan masuk Islam. Mungkin jadi sebaliknya. Betapa jeleknya ajaran Islam. Itu kesimpulan mereka. Lantas yang kamu perjuangkan apa ya hana? Caranya bunuh diri. Salah lagi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, alhamdulillah. Allah selamatkan kaum muslimin ahlus sunnah dari pemikiran khawarij. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah pada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin dalam kebenaran. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa